Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Utama dengan NIM 22403075. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas Prawas Manajemen Risiko Bisnis, dan dalam video ini membahas tentang manajemen risiko dalam praktik dan mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam praktek bisnis tersebut. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini meliputi langkah-langkah seperti identifikasi risiko, analisis dampak dan probabilitas, evaluasi prioritas, pengembangan strategi pengelolaan, serta pemantauan dan observasi berkala. Singkatnya yaitu proses untuk mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko ini muncul ketika debitur atau pihak yang memperoleh pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Dalam konteks bank syariah, risiko ini bisa terjadi pada produk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Yang selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh kegagalan dalam proses internal sistem atau dari manusia. Misalnya kesalahan dalam sistem teknologi informasi atau kegagalan dalam prosedur operasional bank yang dapat mempengaruhi layanan dan reputasi bank. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Bank syariah juga dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar seperti perubahan nilai tukar mata uang atau suku bunga. Namun bank syariah harus menghindari instrumen yang berlandaskan pada bunga sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai alternatif, bank syariah menggunakan instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip muamalah seperti sukuk atau kontrak berjangka. Yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Ini terjadi ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik dalam bentuk penarikan dana oleh nasabah atau kewajiban lainnya, karena kurangnya aset yang mudah dicairkan. Bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara dana yang tersedia untuk pembiayaan dan dana yang dapat dicairkan. Yang selanjutnya yaitu risiko hukum. Risiko ini terkait dengan kemungkinan kerugian akibat ketidakpastian hukum atau peraturan yang mengatur kegiatan bank syariah. Yang keenam yaitu risiko reputasi. Bank syariah sangat bergantung pada citra dan reputasi yang baik, terutama karena aktivitasnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Skandal atau pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan kerugian signifikan dalam hal kepercayaan nasabah dan investor. Yang selanjutnya yaitu tujuan mitigasi. Tujuan utama mitigasi risiko adalah untuk meminimalkan kerugian finansial yang bisa timbul akibat berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, operasional, atau pasar. Dengan mengidentifikasi risiko sejak dini dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat, bank dapat mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat mitigasi risiko. Mitigasi risiko memberikan berbagai manfaat penting bagi organisasi, terutama bank syariah. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif,
bank dapat mengurangi potensi kerugian finansial yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Hal ini juga membantu dalam menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, karena bank syariah yang berhasil mengelola resiko akan lebih dihargai oleh pelanggan yang mengutamakan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum tentang Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 1 siang atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank ini menjadi bank syariah milik Himbara atau Himpunan Bank milik negara, dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi Bank Syariah. Visinya yaitu menjadi 10 bank Islam global terbaik. Misinya yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500 lebih triliun dari nilai buku pada tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dengan top 5 bank yang paling menguntungkan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik sebagai perusahaan Indonesia dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Yang selanjutnya yaitu produk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia berfokus pada prinsip-prinsip syariah, memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan aturan Islam. BSI menyediakan berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti mudorobah, murobahah, dan musyarakah. Nasabah dapat menikmati produk tabungan seperti tabungan BSI dan tabungan BSI Haji dan Umroh untuk kebutuhan ibadah. Untuk yang ingin berinvestasi, BSI menawarkan reksadana syariah sebagai alternatif investasi yang halal. Produk pembiayaan yang disediakan BSI mencakup KPR syariah dan pembiayaan kendaraan serta kartu kredit syariah yang memungkinkan transaksi tanpa bunga. Layanan digital seperti BSI Mobile dan Internet Banking juga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara praktis dan aman. Selanjutnya, resiko utama yang dihadapi Bank Syariah Indonesia. Resiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia yaitu meliputi resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Resiko kredit muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya baik dalam pembiayaan maupun pinjaman, yang dapat mengganggu kualitas aset dan memperburuk rasio pembiayaan bermasalah. Resiko likuiditas terjadi apabila bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, baik akibat pengelolaan kas yang tidak optimal atau ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal. Resiko pasar terkait dengan fluktuasi suku bunga atau harga komoditas yang dapat memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Selain itu, BSI juga menghadapi risiko operasional yang timbul akibat kesalahan sistem, kegagalan teknologi, atau kecurangan internal. Mengelola resiko-resiko ini dengan baik sangat penting agar BSI dapat terus beroperasi secara efisien dan menjaga kepercayaan nasabah. Yang selanjutnya, mitigasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia.
Mitigasi resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk meminimalisir dampak dari berbagai resiko yang dihadapi seperti resiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Untuk resiko kredit, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, seperti melakukan analisis kelayakan yang ketat terhadap calon debitur serta memperhatikan kemampuan bayar dan jaminan. BSI juga membangun provisi cadangan kerugian yang memadai sebagai antisipasi atas resiko kredit macet. Dalam menghadapi resiko likuiditas, BSI menjaga rasio likuiditas yang sehat dengan memiliki cadangan kas yang cukup dan memanfaatkan sumber dana yang stabil. Untuk mengelola resiko pasar, BSI melakukan diversifikasi aset dan kewajiban serta memonitor pergerakan pasar secara berkala. Dalam menghadapi resiko operasional, BSI berinvestasi dalam sistem teknologi informasi yang aman dan terus melakukan pelatihan bagi pegawai untuk mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan. Selain itu, BSI juga memperkuat manajemen risiko secara keseluruhan dengan pembentukan unit manajemen risiko yang bertugas memantau, mengidentifikasi, dan mengelola potensi risiko secara proaktif. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.